mulai Mbak. Itu kok live IDN langsung? Live showroom. Halo Indonesia. Halo Indonesia. What's up? What's up today? Kemarin ada yang ngasih salah ya? Kemarin ada yang ngasih aku gift kaca. Sebab kalian tau gak sih kalau misalnya kaca itu sangat berguna untuk kita semua di dunia ini, karena kita butuh berkaca. Still a happy princess. Walaupun cowok keren, masih ada banyak yang lain. Halo, jadi aku baru live lagi setelah ini live pertama aku setelah MV UG keluar. Oh my god, what do you think guys? Aku tahu banget pasti mungkin ada plus minusnya, tapi kita lihat yang plusnya aja ya, gimana? Kalau bukan dirimu, pasti. Aduh, kacamata miring. BTW, aku ini kacamata bolong. Kenapa aku pakai kacamata ini? Karena pengen aja. Emang kenapa nggak boleh? Hah? Nggak boleh? Nggak lah. Kenapa aku pakai kacamata ini? Karena kalau kayak gini doang kayak kosong banget gitu. Terus kayak rambut aku tuh sering kesini gitu. Jadi aku pengen pakai aja. Kalau bukan dirimu, Oke. Jadi sekarang aku akan membuat Q&A, gak usah Q&A deh, pokoknya kayak happy birthday. Oh iya, aku udah mau ulang tahun 2 hari lagi. Jadi ulang tahun aku itu, ayo kita ngomongin ulang tahun aja ya. Jadi ulang tahun aku itu tanggal 26 Februari. Tapi aku STS-nya tanggal 27 Februari. Kenapa? Karena aku mintanya tanggal 27 Februari, biar itu kan kayak udah mau mendekati weekend ya. Jadi aku mau semua orang kayak nggak lagi hektik gitu loh. Kalau misalnya Senin sampai Rabu tuh menurut aku kayak masih hari yang jauh untuk weekend. Sedangkan aku nggak bisa STS di weekend kan. Jadi ya udah deh, aku pilih tanggal 27. Karena tanggal 26 juga aku ada acara makan keluarga gitu. Terus untuk line up-nya itu pure dari JOT. Aku juga sebenarnya sedih banget sih karena aku juga sebenarnya sedih banget guys karena di STS aku gak ada teman-teman deket aku. Kayak kita semua deket, tapi kayak you know what I mean. Kalian tahu kan kalau misalnya di STS itu pasti adalah teman yang paling dekat, yang kayak bener-bener sejantung, sejiwa, sehati. Itu pasti akan show. Atau teman-teman segenerasi kita. Tapi aku udah kayak jujur aku sedih banget sampai sekarang. Aku kalau misalnya chat di grup atau chat di mana, aku bilang aku sedih banget. Aku kayak teman-teman ada, tapi nggak ada teman deket gue. Kalian semua ngerti kan maksudnya apa? Jujur menurut aku itu adalah salah satu hal kriminal untuk membiarkan orang merasa sendiri di ulang tahunnya. Guys, kalian tahu nggak sih my biggest fear itu adalah gak punya temen. Makanya kenapa tuh aku selalu rame, kenapa aku selalu punya banyak temen, bukan punya banyak, kenapa aku selalu
suka kenalan sama orang-orang gitu ya, kayak ya kenalan aja gitu. Karena aku paling takut di dunia ini ya, yang paling aku takutin selain orang tua dan Tuhan, aku tuh paling takut kalau aku nggak punya teman guys, sumpah. Kalau aku nggak punya teman, kalau aku kesepian, itu aku kayak no. Tapi aduh, di STS aku kali ini aku dibiarkan sendirian tanpa teman-teman terdekatku. Tapi nggak apa-apa, aku yakin semua, makanya ini harapan terbesar aku adalah fans-fans aku semua itu bisa nonton di STS aku atau Verif lah gitu. Jadinya at least aku nggak merasa kayak aku kesepian banget gitu. Tapi beruntungnya adalah kan kayak akhir-akhir ini aku lagi banyak kegiatan juga kan sama anak-anak UG. Terus kayak kita emang kayak lagi kegiatan bareng terus gitu. Jadi kayak deket juga gitulah. Nah, jadi aku bersyukur sih dengan adanya UG ini. Aku jadi kayak at least aku punya temen yang merasa oh ya aku udah bonding nih sama mereka gitu. Sebenarnya buat sama member-member lain atau buat junior-junior aku, maksudnya kayak kita juga di JKT itu gak deket bukan berarti musuhan ya guys. Maksudnya kita juga hubungannya baik. Cuman kalian tau kan, jadi waktu STS aku tahun lalu itu, STS aku pernah dibilang sebagai show JKT48, kayak special show olah JKT48 karena lucu katanya. Nah, tapi kan aku kan biasanya kalau ngejokes itu kan emang kayak jokesnya tuh lebih jokesnya tuh asbun gitu loh, asal sebut gitu, asal bunyi. Jadi kalau misalnya kayak aku asbun ke teman-teman terdekat aku atau ke teman segenerasi, itu kayak menurut aku fans tuh udah ngerti, oh ya mereka tuh emang biasa kayak gitu, mereka emang bercanda kayak gitu. Tapi kalau besok di STS aku asbun, misal aku asbun ke anak Gen 12 gitu, atau Gen 12 deh, jangan, misal aku asbun ke anak Gen 11 gitu, orang dramatis yang ada di X atau di TikTok itu pasti akan menganggap wah Ola pembulik nih. Ngerti kan maksud aku? Kayak aku nggak mau dibilang kayak gitu, tapi itu adalah cara aku, bukan cara aku bergaul ya, tapi kayak wah Ola parah banget sama juniornya dirundung. Tapi kalau misalnya, ngerti gak sih maksudnya, gue jadi nggak enak juga gitu loh sama junior aku kan, kayak kita juga bukan yang deket banget, jadi kayaknya kita kalau ngomong tuh harus hati-hati gitu. Ya gitu. Tapi semoga aja nanti kan banyak anak-anak UG juga kan, terus sama ada teman-teman aku yang lain juga, ada Lin, ada siapa lagi tuh, ada Indah, ada Kak Eli. Sebenarnya aku pengen banget Catherine juga ikut show, cuman ternyata Catherine itu ada satu posisi sama teman aku juga gitu, jadi nggak bisa. Terus kayaknya kita akan membawa STS kali ini dengan STS yang positif, oke? Kalau tahun lalu tuh yang bener-bener full menggoreng aja sih, jadi kayaknya tahun ini gue disuruh menjadi orang yang positif aja gitu. Gue aja besok yang show, nggak mau, jangan merusak show STS gue. Aduh, rambutku birthday t-shirt kamu udah nyampe, yeay, nanti dipakai ya, pokoknya nanti harus dipakai. Bagus gak guys? Nih jaket aku nih, jaket JKT yang nggak dijual di mana-mana.
Om JOT please jangan jual. Sapa dong, hai. Melihatmu berlari doki. Jessie bacain surat. Guys, surat tuh gak ada yang tahu siapa yang mau bacain. Tapi aku tuh udah berjanji sama Jessie, dan kita berdua tuh udah berjanji pokoknya sebosan apapun kita temenan, yang bacain tuh harus satu sama lain. Tapi JKT mau misahkan kita, guys. Aku bener-bener kayak sedih banget. Di ulang tahun aku tahun ini, Jessie, bahkan aku ya kalau misalnya ada Jessie terus Jessie nggak bacain surat, itu aku bakal marah sama Jessie kayak kita udah sedekat ini dan lo nggak bacain surat. Tapi ternyata Jessie nggak bacain surat bukan karena Jessie yang nggak mau, tapi karena kita dipisahkan. Tidak. Terus ya guys, aku nggak mau nanti kalau misalnya, kalian tahu kan aku tuh banyak banget konten-konten sedih di TikTok kayak oke, enough. Nanti kalau misalnya aku udah show STS, tolong jangan bikin konten-konten sedih tentang gue. Jangan rusak momen bahagia gue. Maksudnya kayak dari kemarin soalnya udah ada yang bikin konten sedih tentang kayak ih kasihan Ola STS sendiri gitu, gak ada temen-temennya gitu. Ya udah, oke, aku sedih, tapi kan kayak bro, chill aja. JKT48 orangnya banyak gitu. Jadi jangan bikin apa tuh namanya TikTok slow motion gitu. Misal kayak ntar gue sendiri atau gimana gitu. Oke, kita semua sedih, tapi ya udah mau gimana lagi. Oh sedih banget. Sedih itu kalau misalnya waktu aku STS bener-bener gak ada yang show sama sekali, cuman aku doang, itu baru sedih. Tapi kan ini masih ada yang lain. Kalau ada yang bikin pukul di tempat baru polisi kan, waduh. Nangis sekarang juga, iya, nangisnya sekarang, tapi pas nanti hari H gak usah nangis lagi. Nangis dikit gak apa-apa kali, nangis banyak juga gak apa-apa. Apa? Nggak ada. Kalau aku gak valid, maaf ya. Nggak ada. Apa di sini? Nggak ada. Kira ada snack apa? Nggak ada snack di sini. Yang bacain suratnya siapa? Gak tahu guys. Jadi kalau misalnya birthday itu kita tuh nggak tahu siapa yang bacain surat kita nanti. Jadi kayak surprise. Tapi nggak apa-apa, yang penting nanti di STS aku semoga semua fans aku yang jauh-jauh, karena Oracle tuh banyak kan di luar kota ya, banyak kan, tapi yang di Jakarta juga ada. Jadi kayak semoga aja mereka bisa verif biar kayak aku senang gitu. Harus Jessie yang baca gak sih? Ya sebenarnya seperti itu. Ini nge-lag kayak lagi pula di situ sebenarnya masih ada Kak Eli juga kan, teman segenerasi aku, dan masih ada teman-teman yang lain juga. Terus kayak gitu deh pokoknya. Jadi kayak tolong kita bahagia-bahagia aja, oke? Soalnya kalian merasa gak sih akhir-akhir ini kita semua tuh kayak, bukan kita semua sih, tapi kayak lagi banyak banget yang berantem. Kayak
Lo semua kalau mau masih berantem, gue kasih pisau satu-satu berantem ya nanti ya. Jangan pada berantem, udah dibilang. Kenapa kita nggak akur-akur aja gitu? Ini kayak kenapa kita nggak saling mengasihi satu sama lain? Ini udah bulan Ramadan. Iya betul. Ini semua orang ribut aja kerjanya. Besok kalau masih ribut lagi gue kasih pisau satu-satu ya berantem ya. Parah memang mereka nih. Tapi gelut itu jalan ninjaku lah. Cari jalan lain, jangan pakai jalan ninja. Oke, kita ngomongin MV deh. Gimana MV-nya? Kalian suka nggak? Sebenernya aku baca semua review-review orang. Ya kalian tau lah ya, aku suka mantauin TL gitu. Aku baca semua review-review orang dan maksudnya aku tidak menyalahkan gitu, kayak ada beberapa yang aku juga setuju gitu, kayak lu benar gitu. Cuman ya sudah, kan MV-nya kan sudah jadi. Maksudnya kayak kita apresiasi aja dulu buat member-membernya yang sudah syuting selama 25 jam. Bim! Kita syuting, itu literally kayak malamnya kita habis latihan TWT. Terus malamnya kita latihan TWT, kita pulang sekitar jam 11 atau jam 12. Terus kita langsung pergi ke hotel. Dari hotel itu kita bangun jam 4 pagi buat makeup. Terus abis makeup jam 6 selesai makeup dan rambut juga. Terus kita OTW ke studio, karena hotel sama studio tuh gak terlalu jauh. Terus kita ke studio, kita datang, kita sarapan. Terus sekitar jam 8 kita udah on shoot. Itu pertama yang di shoot itu kalau gak salah beauty shot dulu tuh, dimulai dari Delin, terus kayak lanjut terus abis beauty shot, terus kita ada shot yang lain, shot masih apa satu muka gitu. Terus kita makan siang, abis makan siang kita ganti baju. Terus udah ganti baju kita nungguin Indah dulu shoot yang Lupin, Pretty Lupin itu. Terus kita tidur lah. Maksudnya yang member-member yang nunggu Indah shoot ini kita tidur. Kita main game, kita main undercover, kita main TOD, kita main ABC 5 dasar, banyak lah pokoknya. Terus setelah kita main itu kita makan lagi karena kita banyak banget makanan waktu itu. Makan, terus kita disuruh siap-siap buat kita mau shoot apa namanya tuh, dance. Jadi kita baru mulai shoot dance tuh jam 12 malam. Jam 12 malam kita baru shoot dance. Akhirnya kita shoot bla 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 bla. Sampailah kita sekitar jam 4-an gitu. Terus beres jam 5 lah baru pulang gitu. Terus jam 5 kita bobo, kita nyampe rumah, kita bobo. Jam 10 pagi itu kita udah bangun. Aku ini menceritakan tentang aku udah bangun buat mandi dan lihat video latihan, karena hari besokannya tuh kita run through kan. Kita mandi segala macam, makan, lihat video. Terus jam 11 OTW ke teater. Jam 12 kita run through. Jam 12 siang kita run through TWT. Terus kayak gitu. Terus run through TWT, terus lanjut lagi tim yang selanjutnya, karena kan kita ada 3 tim kan. Tim yang selanjutnya, aku tim yang pertama. Tim yang selanjutnya terus sekitar, karena itu malam Chinese New Year, jadi emang banyak yang bikin acara kan, acara makan-makan malam-malamnya gitu. Jadi kita tuh pulang sekitar jam 6-an gitu, jam 6 sore. Barulah di situ aku pulang ke rumah. Terus aku bobo dari jam 7, besok paginya bangun jam 11 malam. Jam 11 siang. Jam 10 atau jam 11 siang gitu. Jadi maksud aku kalau misalnya kayak mungkin ada yang
pasti banyak lah pro kontranya tentang MV ini, cuman kayak kita lihat saja betapa kerasnya perjuangan, terus perjuangannya tuh bukan dari member doang, tapi kayak dari kalian yang dulu udah sebar-sebar QR code, terus sebar-sebar bikin promosi, bikin freebies, bikin project ini itu gitu. Sebenarnya kalian tuh apa ya, gak harus selalu melihat hasilnya gitu. Kayak semua pembelajaran ini tuh gak cuma dilihat dari hasilnya, tapi bisa jadi dari prosesnya, ya gak sih? Dari prosesnya, dari orang-orangnya gitu. Jadi kayak gitu deh. Obat capeknya bikin konten TikTok. Iya sumpah, itu bikin konten TikTok awalnya dari apa ya, dari kalian sih sebenarnya, dari kalian yang bilang kayak, wah nih UG isinya pelawak semua gitu kan. Terus hari pertama kita latihan, kita emang kayak masih awkward gitu satu sama lain, karena kayak kita juga sebelum adanya UG ini kita bukan yang kayak deket nempel gitu kayak aku sama Jessie gitu. Maksudnya kita oke, kita kenal satu sama lain, kita kayak baik, hubungannya baik, cuman kita gak kenal secara personality yang kayak dari hati ke hati yang deket banget gitu. Jadi baru tahunya tuh sebenarnya pas udah ngumpul-ngumpul itu, kayak Ella tuh bawel, Indira ternyata juga bawel. Kalian nggak tahu kan kalau Indira bawel juga. Indira tuh yang kayak menurut aku kayak peduli banget masalah kerapihan dance kita waktu kita syuting tuh, kayak dia nanya detailnya. Kalau dia nanya detail kan otomatis kayak sensei kita Opa juga baik banget dan sabar banget setiap kayak, kan emang itu lagu jujur kan udah lama banget ya, udah 13 tahun yang lalu atau 14 tahun yang lalu. Jadi video latihannya pun menyesuaikan dengan resolusi kamera pada tahun itu. Jadi waktu Opa pertama kali ketemu kita tuh, waktu latihan, Opa bilang kayak, guys kita pelan-pelan aja ya, karena ini video latihannya mungkin kayak tidak sejernih video latihan kita yang dengan resolusi kamera yang ada sekarang gitu. Jadi Opa juga kayak bilang oke. Tapi selama latihan sih jujur kayak emang susah sebenarnya, cuman kayak bisa nangkepnya gitu, bisa masuk ke dalam otak. Mungkin karena Opa bilang kayak oke kita pelan-pelan aja, karena kita tuh latihannya 2 hari, maksudnya transfer Koreanya 2 hari, terus sama ada 1 hari lagi buat detailing sebelum kita syuting. Jadi totalnya itu ada 3 kali latihan. Nah pas latihan tuh sebenarnya kayak pembawaannya juga kita kayak ada seksi centilnya, tapi ada senangnya juga. Jadi ekspresinya sebenarnya tuh berubah-ubah, nggak selalu fierce. Ada senyumnya, tapi senyumnya juga bukan yang sumringah gitu. Ada senyum Sigma Race Girl gitu. Gitu. Terus latihan kita kan disuruh ngomong kan sesuatu, kayak bukan disuruh sih, tapi kayak memberikan kata-kata gitu. Terus lucu banget deh, kayak masih pada malu-malu gitu memberikan kata-katanya, kayak ya semoga lagunya pada suka ya orang-orang gitu. Karena kita tuh selama nge-briefing itu, jadi kita briefing kan, kita tuh sambil kayak bilang ya guys, soalnya kayak kita briefingnya tuh mengikuti apa yang sedang dibahas di timeline gitu. Misal kayak awal-awal latihan kita bilang iya guys, mereka kan ekspektasinya kita pakai apa lagu yang kocak-kocak gitu kan. Jadi kayak semoga fans tuh unexpected dengan lagu yang seksi begini, dan orang-orang yang bawain lagunya tuh kocak-kocak semua, random semua gitu. Terus pas latihan kedua, pas lagu udah diumumin, orang kan banyak tuh yang kayak Jot kenapa lagunya ini, aduh kenapa lagunya ini gitu kan. Terus kita briefing lagi, kita bilang kayak guys, orang-orang kan udah bilang kayak kenapa lagunya ini, terus kita harus membawakan lagu ini dengan bagus biar orang-orang tuh bisa kayak dipatahkan gitu, statement mereka tuh terpatahkan gitu. Terus pas denger lagunya ternyata bener guys, orang-orang ternyata pada suka sama lagunya yang udah ditranslate. Benar kan kata gue juga,
kalau udah ditranslate kalian pasti suka lagunya. Udah ditranslate, oh ternyata banyak yang suka gitu. Ya udah, terus kan pas meet and greet kemarin juga banyak yang suka. Jadi kita pas show kemarin yang UG kemarin kita bilang jangan turunin standarnya gitu-gitu. Karena kita tuh bingung ya, kayak orang soalnya ekspektasinya tuh naik turun ke kita. Jadi kita tuh kayak bingung juga sih, bukan bingung sih, tapi lebih kayak waduh, kok naik turun gini ya gitu. Dan naik turunnya bukan purely karena membernya juga sih, maksudnya dari keseluruhan gitu, dari lagunya, dari keputusannya, dari membernya juga, dari seifukunya juga, show-nya juga, gitulah pokoknya banyak pro kontranya. Kita sampai dari titik dimana kayak kita bilang nih kita tuh setiap hari bikin jadwal gitu loh, kayak hari ini terus buat kayak promosi-promosinya sebenarnya itu tuh secara tidak disengaja gitu. Kayak soalnya kan kalian bilang kita random banget, terus hari pertama kita latihan kita ya udah tuh bikin TikTok kan, terus setelah itu bikin TikTok terus kayak weh orang-orang pada bikin hashtag tuh, terus aku kan UG darurat gitu, aku nge-tweet terus oh ya orang pada ini UG darurat, terus ya udah kita lanjutin aja karena emang rame kan, ya udah kita lanjutin sampai Indah tuh ngomong kayak guys nanti kalau misalnya kalian ada ide bikin konten apa bilang aja gitu. Akhirnya semua orang pada kan awal-awal yang ngepost Indah kan, terus Indahnya juga bilang kayaknya postnya tuh harus di semuanya biar kalau misalnya kontennya naik ya naik semua akunnya ikut naik gitu, maksudnya kayak terbagi rata gitu. Dan bener aja kayak kita semua tuh kebagian dapat post, dan itu tuh idenya dari masing-masing. Kayak aku mau bikin ini ya buat di konten TikTok aku gitu, aku mau bikin ini buat di konten TikTok aku gitu-gitu. Dan kita bikin draft banyak banget karena kita kan ketemuannya tuh jarang-jarang ya, kita bukan yang kayak dan ngumpulin UG di apa sih namanya latihan all member tuh gak bisa banget karena udah sibuk masing-masing lah. Ada yang sibuk sama temen-temennya pastilah masing-masing gitu kan. Kayak aku pun pasti kayak kalau misalnya all member gitu kan pasti mainnya sama semuanya juga gitu. Jadi ya udah kita kalau ada latihan UG aja bikinnya gitu. Kita sampai pernah waktu itu latihan buat meet and greet guys. Kalian tahu kita latihan buat meet and greet itu jam 5, kita mulai jam 6, selesai jam 8, kita pulang jam 10. Kita 2 jam kita bikin TikTok gitu. Terus ya, menurut aku kayak sebagai salah satu senior yang ada di UG, asik senior ya. Mereka tuh benar-benar kayak semuanya semangat gitu bikin konten ini. Jadi kayak akunya pun seneng gitu lah, karena ya kalau kalian tahu lah ya konten TikTok aku dari lama banget juga isinya emang konten TikTok kayak gitu kan, yang absurd gitu. Jadi kayak aku merasa kayak aku punya teman aja gitu, dan aku nggak expect orang-orang yang biasanya tidak aktif di TikTok atau TikToknya kayak tidak sejam itu, misalnya kayak Indira atau Kak Eli, Indah bahkan, gak expect kalau misalnya mereka juga sih semangat itu ikutan gitu. Jadi kayak bro, aku sangat senang. Terus apa sih namanya di situ juga kita tuh benar-benar kayak saling membantu satu sama lain gitu. Apalagi Lana ya guys, kan kalian tahu Lana tuh generasi 12 kan, dia maksudnya kayak dia posisinya depan banget juga kan. Jadi kayak mungkin aku ngelihatnya ya kayaknya dia tuh merasa kayak, soalnya setiap briefing pasti kayak
Lana di depan nih, jadi kayak harus apa sih namanya, harus bisa membondingkan dengan kakak-kakaknya gitu ya. Maksudnya jam terbang dia kan juga nggak sebanyak Indah gitu yang kayak udah berapa tahun, atau nggak sebanyak aku yang udah berapa tahun, atau siapa lagi, Kak Eli, atau bahkan Kak Ella, Catherine gitu-gitu, atau Indira gitu. Dan dia di depan gitu, jadi mungkin dia ada perasaan gitu kan. Dia tuh sempet nangis guys, sumpah, kayak dia sempet nangis waktu itu. Jadi awalnya dia kayak nggak, dia tuh udah berkaca, dia duduk sebelah aku kan waktu briefing, dia berkaca-kaca gitu kan. Terus aku bercandain kayak gini, jangan nangis, tenang. Dia nangis beneran. Terus dia terus dia lucu sih dia. Iya, dia kayak takut gitu kali ya mungkin ya. Aku jujur, aku kalau misalnya jadi dia juga aku takut ya. Bayangin gitu, gue kayak posisi 3 tapi isinya tuh kakak-kakak gen 3, gen 4 gitu. Aku pasti takut lah guys, kayak ih aku gen 7 gitu, pasti aku takut. Tapi kan aku kayak justru mungkin dia dikasih kesempatan ini mungkin karena fans-fansnya dia percaya gitu kalau misalnya dia bisa gitu ya. Siapa sih yang nggak takut gitu, misal kalian masih kelas 2 SMP gitu, terus kalian harus berbaur sama kakak-kakak kelas 3 SMA. Waduh, apa nggak ditempeleng tuh ya kan. Gitu, jadi kayak kita juga sempet bilang gitu kayak guys, gak, soalnya tuh kejadian 12 ya, kalau misalnya kita lagi foto gitu, foto-foto atau bikin TikTok, terus Catherine tuh biasa suka bilang gen 12 di depan, ayo kita di depan semua. Soalnya ada juga yang komen gen 12 tuh di belakang terus. Itu kita gak suruh, sumpah kita gak suruh, tapi mungkin ya gitu, kayak mereka mungkin takut. Bayangin sih guys, siapa yang gak takut kalau misalnya punya kakak kelas kayak Catherine guys. Kayak siapa lagi, kayak Ella, kayak mau dimakan gitu orang-orangnya. Aku nggak sebut aku ya, aku kan baik hati. Tapi kita akan kayak ayo di depan gitu, ayo formasinya juga nggak usah sesuai posisi lah, acak aja acak gitu. Malah kita mengutamakan biasanya yang punya akun yang di depan gitu biasanya, atau yang di tengah gitu. Kamu baik hati dan tidak sombong banget. Ih, emang kamu tahu banget sih, emang banget itu mah. Sian, gak bisa puasa dengan seluruh tubuh kita ini. Aku pengen play lagu ini luar biasa. Play lagu apa? Aku suka lagu ini deh guys, peluklah aku dari belakang. Tapi ada gak ada lagunya. Bibir yang telah dicuri, oke. Bagus lagunya. Istighfar lah. Peluklah aku dari belakang.
Kacila. Kenapa kacila? Aku ada keripik ubi guys. Enak lagunya dah. Aku tuh denger ini gara-gara kan aku beberapa kali kegiatan pas lagi show Aita Kata, terus aku ada kayak kegiatan makeup gitu kan. Maksudnya makeup rambutnya bareng sama kegiatan sama show di teater. Show-nya tuh kebetulan Aita Kata. Jadi aku dengar lagu ini kayak enak. Korea favorit kamu di lagu UG apalah? Yang ini. Dan bibir yang telah dicuri. Gitu. Atau kak, deng bibir yang telah dicuri. Pokoknya yang ada gini-gininya. Itu kak bagus. Maksudnya nanti kangen banget sih sama UGD ini. Ya boleh, kalian boleh ngefans, boleh kangen, boleh semuanya, boleh komen, boleh apapun, tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan nih, misalkan kalian yang nih kadang ya, ini pengalaman pribadi selama 7 tahun di JKT nih ya guys, hampir 7 tahun. Biasanya nih kalau ada hype gitu ya, ada hype di JKT, ntar yang mulai kalian nih mulai kan, wih seru, oke kita ikut nih, maksudnya kayak kita lanjutkan hype ini, oke. Ntar kalau kita udah bikin mereka kalian juga ntar yang komen kayak aduh udah berlebihan, aduh bosen, aduh. Jadi kayak gue tuh bingung, kayak dari awal kan yang sebut kalian gitu. Nanti kalau udah over kalian juga yang marah. Capeknya aku menjadi korban. Ya kalian, jadi maksud aku kayak ya udah semua ada porsinya. Jangan pada maruk, jangan juga pada kedikitan. Jadi nggak lebih nggak kurang gitu. Wah, ada tower. Dari siapa itu? Nah gini kak, kalau aku lagi emosi tolong tenangkan dengan tower-tower ini kak. Dari siapa itu? Peluklah aku dengan tower itu. Jika kamu gak pengen aku marah. Siapa yang ngasih tower ini ya Tuhan? Gak kelihatan. Yang nomor 1 Onomar Pida. Betul. Betul apa enggak? Betul. Terima kasih Kak Onomar Pida. Iye. Oke, iye. Terima kasih. Semoga lu baik loh kalau kayak gini tuh ya. Siapa kalian semua? Bilang terima kasih dulu. Terima kasih Kak towernya. Ini sangat meredakan emosiku. Jangan lupa datang ke STS aku ya. Siapa? Ini kan kita kan lagi di masa-masa mau bulan Ramadan. Kita harus banyak bersedekah. Nah, aku punya wadah guys, dimana kalian bersedekah itu ya ngelag. Kok ngelag sih? Halo? Masih bingung mau puasa apa enggak? Astagfirullah, istighfar. Nih kamu ada nggak ajarannya puasa? Kalau ada, kalau kamu merasa kamu pernah diajarkan yang namanya puasa, ya puasa.
kok nge-lag sih? Iya, ini. Halo. Oke, udah nih. Peluklah aku dari belakang. Makanya lah aku. Udah kan? Udah aman kan? Lanjutin. Jadi kalau misalnya ini kan udah mulai deket-deket bulan Ramadan nih, kalian tuh harus banyak bersedekah guys, karena mau supaya itu play lagu dong lah. Oke, sebentar. Lagu apa? Sumareta. Sumareta kuci biru, supaya kalian itu bisa bersedekah dengan aman, no tipu-tipu, gampang loh padahal. Nanti kalau aku live gitu, atau kalian datang ke STS aku itu udah salah satu sedekah. Hanya dengan bisa ada di sisimu saja. Bersedekah ke anak yatim piatu. Iya, Nawir. Lu gak usah jelasin gitu dong, Nawir. Emang betul sih Nawir. Sekejap mata. Kau menciumku dalam sekejap. Emang si Nawir nih guys, ketemuin aja si Nawir. Minta traktir sama Bang Nawir. Jujur aku gak tahu Nawir. El Nawir. Maaf. Ada yang komen. Gak sengaja kebaca. Halanganmu yang tersipu. Yang paling ku cintai di semesta. Sekali lagi cium aku. Parah lu lah. Tuh, kalian mah kayak gitu guys. Giliran aku salah ngomong, kalian komennya langsung benar semua. Tadi Kak Ola sapa aku ke, Kak Ola titip salam buat ini ke. Aku punya botol baru warna pink. Bibir yang telah dicuri hanya dengan sekejap mata, terasa seperti angin yang berlalu. Saat kita saling memandang, kau menciumku dalam sekejap. Hatiku berdegup kencang, membuatku berdebar. Siap-siap Chan-nya lah. Oh ternyata di sini Chan-nya itu bukan Uzbekese nih, aku udah ketemu. Cinta itu hingga ku menutup mataku, aku ingin terus memandangmu. Kalian jangan lupa ya streaming lagu Undergirls, karena kalau misalnya udah 1 juta kita akan senam SKJ. Rawr. Gini. Bibir yang telah dicuri. Sabar nih.
Gue udah dikasih tahu tadi sama fans. Kok ada ya orang ngechan tuh sampai kayak, ya bagus sih, tapi kayak yang gue lihat di video itu dia tuh sampai bergetar sekujur tubuh gitu, kayak aja gitu, vibe. Bagus, aku suka fans kreatif. Gue teriak dikit asam lambung naik. Udah kak, itu kakak tandanya udah ini kak, udah harus having fun aja. Ngidol tuh jangan dibawa stres. Justru yang stres harus ngidol. 11-12 sama Mafia. Ya Allah. Minta lagi tuh. Gak apa-apa tah? Enggak. Gak apa-apa apa gak boleh? Enggak apa-apa. Tawar lagi lah, lu jangan pembohong. Iya benar. Benar. Cihuy. Dari siapa nih? Alhamdulillah ya Allah. Rezeki anak. Rezeki anak. Dari Kak Ono Marpida. Ono Marpida. Terima kasih. Sekali lagi tower aku. Bibir yang telah dicuri. Terima kasih. Aku kasih ini ya, Lucky Kitten, kan tau Lucky Kitten gak sih? Guys, siapa fans yang tahu Lucky Kitten? Coba kalian jawab. Lucky Kitten, Lucky Kitten, Lucky Kitten. Tahu coba apa itu gift di mana, coba. Miau. Betul, itu di acara kita dulu. Namanya di acara Gemes. Iya, sekarang udah nggak ada. Oh my god, aku rasa kalau misalnya JKT segempar sekarang tapi masih ada acara itu bakal gebiar banget sih, gebiar banget. Bibir yang telah dicuri hanya dengan. Aku udah belajar lagu ini tahu. Lupa. Nanti mungkin latihan lagi. Hey! Baru ngomong udah belajar waktu itu, cuman udah lama banget. Dari sebelum Meet and Greet. Lupa.
lupa, maaf. Iya, aku pengen tahu bikin ini di TikTok aku sendiri. Cuma nanti ya, gue malu. Kasian banget kamu lah, STS nggak dijadi. Nanda, lu baru masuk ya? Itu udah topik pembahasan kita yang ke-0, yang pertama tadi. Sekarang udah topik pembicaraan udah kemana-mana. Udah segala ngomongin pahala. Minta digebukin deh. El Nanda. Keberadaan kita dan bersorak. Stop baca begituan, kocak. Butuh tower tandanya itu, guys. Betul. Tahu aja nih Kak Sunan. Nggak tahu namanya benar apa enggak, tapi di mata Onomarpida kalau orang marah. Iya betul Kak, kita panggilnya apa? Ono. Guys, kalian tahu bakmi Ono gak? Itu enak banget tau. Karena aku suka bakmi Ono, jadi aku suka sama Bang Ono. Ini jangan-jangan yang jual bakmi Ono nih guys. Namanya Onomarpida. Is, keren. Damn. Jadi kita panggil dia Ono, Kak Ono. Tolong jangan doxing. Kan langsung ada lagu Innocent. Ono opo, ra ono opo-opo. Kacamatanya minus berapa? Minus otaknya. Ajarin dong DCUG lah. Pada malam hari itu. Ganti dulu lagunya, ganti. Apa ya guys lagunya? Nina aja nih, Nina. Abang yang Ava yang emot batu tuh dapat dari mana? Waduh, kurang tahu. Yang gak bikin lu ke distract pokoknya, oke. Yeah. Deng, bibir yang telah dicui
ting. Hanya dengan sekejap mata terasa seperti angin yang berlalu. Ding 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 ding. Saat kita saling memandang, kau menciumku dalam sekejap. Asik, hatiku berdegup kencang, membuatku berdebar. Woi, back soundnya sedih, dia joget. Emang harus gitu. Tumbuh lebih baik dibanding diriku, jadi lebih. Lagu Kak, ada lagi guys lagu yang lebih sedih. Guys, kalian udah nonton belum Satu Kakak Tujuh Ponakan? Aku ngefans banget sama, sumpah guys, aku suka banget sama lagu ini. Jujur ya, akhir-akhir ini tuh aku kayak bukan kurang suka, tapi lebih interest sama lagu tentang keluarga daripada lagu cinta-cintaan. Asoy boy. Ayo, 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 besok kita pergi. Ayo, 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 besok kita pergi makan. Hadiah tak seberapa dariku, karena kamu super membanggakan. Ayo pergi ke tempat langganan, disajikannya menu-menu andalan. Untukmu yang juara satu, idolaku selalu di mata hati telingaku. Ayo, 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 besok kita pergi makan. Hadiah tak seberapa dariku, karena kamu super membanggakan. Setelah perjalanan panjangmu yang pasti melelahkan itu, letakkan sebentar. Kalau ada beban, kita senang-senang makan-makan. Terima kasih, ku tahu kau bekerja sangat keras. Lelahmu, kebaikan yang sangat deras. Hatimu kau serahkan banyak di sana, tapi hatimu punya orang rumah juga. Sisakan untuk kami, sisa berapapun juga tak apa, diterima. Ini lagu untuk Ola dari Ola. Love Ola. Lagu ini emang bener-bener kayak, tapi aku bingung lah POV-nya dari siapa ke siapa. Jadi kalau aku tahu lagu ini POV-nya dari Ola untuk Ola. Sisakan untuk kami, sisa berapapun juga tak apa, diterima. Ayo, 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 besok kita pergi makan. Hadiah tak seberapa dariku, karena kamu selalu membahagiakan. Ayo, besok kita pergi makan. Gokil, terima kasih Kak Sal Priadi. Lagu-lagumu membuat aku nangis deras. Peluk Dava. Dava siapa? Gue lagi seneng, jangan ajak-ajak si Dava. Ayam Bang Dava. Siapa pernah makan ayam Bang Dava? Kayak bukan lagu sedih.
Jangan play lagi. Soalnya nanti hatiku bisa sakit. Ini juga. Sementara kita mesra-mesranya, Kecil-kecilan dulu ya. tunggu sampai Kish apa? reda. Kan ku kenalkan Paling suka kamu di gift apa lah? hujan di tempat lain, Apa ya? pemandangan bagus di tempat Di gift barang yang berguna, yang bisa aku pakai. dekat rumah. Tapi jangan baju guys, baju udah banyak banget. Ya Allah. Please stop baju. Banyak kejadian yang berguna tapi jangan baju, misalnya mobil listrik. Koleksi suasana asik, perasaan yang baik, cintanya besar-besaran, meski mesranya kecil-kecilan. Masih aja itu mau mobil listrik. Siapa yang nggak mau mobil listrik, Kak? Kecil-kecilan dulu. Lagu favorit kamu apa? Mesra-mesranya, kecil-kecilan dulu ya, tunggu sampai Tokan listriknya dulu aja. Maju kakimu sambil kekecilan dulu ya. Karena ia nanti beli baru, karena engkau tiba-tiba besar. Kita akan kejadian yang itu boneka dua apa? Gak jadi paliset. Waduh, kayaknya paliset. Kalau ada yang hybrid aku mau. meski mesranya kecil-kecilan. Oke. Katanya jangan lagu sedih lah. Aduh, ini lagu sedih banget nih semuanya nih. Bernadia. Ih guys, ternyata di jam 10. Oke, satu lagu lagi abis itu kita udah ya. Nanti mungkin pas aku ulang tahun, aku akan live lagi supaya gitu. Baru juga join. Ya, Udah biarin. DJ Bang Dika. Lagu sedih JKT. Lagu sedih JKT. Ini Perbuatan Angin Malam, sedih gak sih? Perbuatan angin malam, ku ingin Nih, ini lagu JKT ya guys, nih. Lagu sendu, lagu selingkuh itulah. Mana selingkuhnya? Sikulan sabit yang berwarna oranye. Bosen. Hah? Bosen? Lu denger di mana lagu ini? Emang lagu ini pernah dibawain lagi? Emang setlist kita sekarang Dewi Theater? Tentang hari ini
kerjaan. Aku jadi kangen Kak Veranda. Iya guys, percaya nggak, aku nggak pernah ketemu Kak Veranda guys. Rasanya ku ingin menendang kaleng kosong. Apa pernah ya? Pernah dong. Waktu Heaven ada gak sih? Jadi ngantuk. Ya udah, karena ada yang ngantuk, kita habis lagu ini kita selesai. Karena si siapa nih namanya? Mana sih tadi yang ngomong? Si Ariel Valori ngantuk. Jadi kalau misalnya kalian tanya, lah kenapa udahan, itu salahin si Ariel guys, bukan salah aku guys, salah si Ariel guys, dia ngantuk guys. Tuh guys, si Ariel ngantuk. Cih, El Ariel. Love doxing. Ariel guys namanya guys. Gebukin kalau ketemu. Arya. Nih lagi nih si Nawir lagi guys. Wah, Sherlock Arya. Siapa yang ngomong Arya ya? Dari tadi gak ada yang ngomong Arya ya? Hei Nawir. Si Nawir dari tadi. Nawir siapa sih? Video call dong sama aku. Si Nawir ini pengen ikut-ikutan tapi nggak tahu konteks ya guys. Saya kasih konteks guys, kasih paham, kasih konteks, kasih paham. Nawir, anak orang kena mentai. Waduh, pedes dong kalau kena mentai. Guys, lucu banget guys, sumpah gak bohong. Kena mentai. Aduh, gue capek banget sumpah. Gak tahu sumpah. Ada yang komen anak orang kena mentai. Pedes dong ya kalau kena mentai. Hewan apa yang kecil banget? Ayam suwir. Abon ayam kocak. Kalau abon teri gimana? Abon teri kan lebih kecil. Sambal teri. Ayam Nawir. Udah guys, kasihan si Nawir, jangan kayak gitu. Karena nama orang diburu. Ayam Nawir. Udah. Udah jangan dia. Oh yeah. Oke, udah. Oke, makasih ya guys kalian yang sudah nonton live aku. Terima kasih juga yang udah nge-gift. Tadi banyak banget giftnya, ada yang ngasih tower juga. Roma and Suroke itu. Aku baca dari nomor 20. Ada Kak Faizal, ada Kak Alia, ada Kak El, ada Cibel, Love Ola, ada Kak Zamzam, ada Kak Fodo sayang Ola, terima kasih. Ada Kak Septian Rangga, ada Kak Kiel, ada Kak Alfian. Ini yang di podium itu ada Kak Alfian, terima kasih banyak Kak Alfian. Lalu ada Kak DQ alias Kak Dika ini kayaknya. Tuh kan betul Kak Dika. Emang Kak Dika nih, Kak Diki, kok Dika sih? Siapa ya Bang Dika? Kak Diki,
Makasih Kak Diki. Lalu ada Kak Fodo sayang olah. Wah udah berubah ya kayaknya itu. Terima kasih banyak Kak Fodo. Lalu ada Kak Alfian Fatoni. Semoga besok kamu nonton ya walaupun gak TWT. Lalu ada Kak Alsagia. Terima kasih banyak juga Kak Alsagia. Main-main lagi ya ke teater. Lalu ada Kak Aditya Rahmat. Terima kasih Kak Adi. Terima kasih banyak. Lalu ada Kak Wahyu David. Terima kasih banyak Kak Wahyu David. Lalu ada Karian. Hai Karian. Dateng gak nanti STS? Lalu ada Kak Jenel Kiss. Terima kasih banyak. Lalu ada Kak Dava Pramudia. Wah Kak Dava, terima kasih banyak ya Kak Dava. Ayam Bang Dava. Lalu ada Kak Citulang Samuel Partogi. Bam. Terima kasih banyak ya Kak Samuel Partogi. Lalu ada My Bocil Anes, anak kecil, bocil, jangan lupa datang ya. Beli t-shirtnya udah sampai ya. Lalu yang pertama ada Kak Ono Marpida. Kak Ono Marpida, terima kasih banyak. Semoga bisnis bakminya lancar. Semoga nonton live olah terus dan semoga nanti kita bisa ketemu secepatnya. Oke, terima kasih. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Fotonya gini aja. Oh, jelek ya? Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye, sampai ketemu lagi.